Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Ijana, NPM 1901011101, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B dengan nomor urut D052. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. 1. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Istilah Merdeka Belajar pertama kali disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Program ini merupakan kebijakan baru untuk persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Konsep ini ada 3, yaitu yang pertama, konsep asesmen kompetisi minimum. Maksudnya, konsep ini fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di Indonesia. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Maksudnya yaitu konsep ini ke depannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan cara ini, maka tidak ada lagi yang namanya stigma siswa pintar dan stigma siswa bodoh. Itu bisa dihilangkan karena setiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, tidak hanya dinilai dengan tes formal saja. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Era revolusi industri 4.0 telah merubah tatanan budaya dan pola pikir kehidupan masyarakat. Begitupun dengan pendidikan Islam, banyak sekali dengan perkembangan dan perubahannya. Rancangan ke depan mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis menyambut pendidikan 4.0, yakni menerapkan dan menggunakan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Salah satunya yaitu menerapkan media dan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, karena ini merupakan sarana berbagi untuk mendapatkan informasi mengenai ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi, harus ada penyeimbangan sisi agamanya, karena kerap kali bila mana media informasi tanpa adanya penyeimbangan sisi religiusnya, maka informasi-informasi yang beredar akan kurang bernilai, serta menerapkan sistem pembelajaran di mana peserta didik diarahkan untuk mampu berpikir secara kritis di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Era revolusi industri mengedepankan teknologi-teknologi canggih dan alat yang mengiringinya. Hal ini memposisikan guru harus menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan era revolusi 4.0 agar pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya pada Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya menjadi lebih efektif dan bervariasi. Kemudahan peserta didik dalam mencari dan menerima informasi, baik itu informasi yang benar atau informasi yang salah atau biasa disebut
istilah hoaks. Maka guru pendidikan agama Islam, khususnya guru pendidikan Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya harus bisa menjadi fasilitator agar bisa mengarahkan peserta didik untuk tidak mudah terpengaruh ke dalam hal-hal yang negatif. Strategi-strategi yang dapat digunakan salah satunya yakni strategi pembelajaran information search. Karena di dalam strategi ini pembelajaran peserta didik mencari sumber informasi dari berbagai sumber yang ada tanpa terbatas. Dan pasti membutuhkan sumber-sumber atau media lain di dalam mencari sebuah informasi. Salah satunya adalah media handphone, ke internet maupun website lainnya. Media-media tersebut merupakan salah satu bagian dari era revolusi 4.0 sehingga cocok dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Selain itu ada juga strategi pembelajaran blended learning, itu juga cocok digunakan dalam strategi pembelajaran untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu mengenai media pembelajaran. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era revolusi 4.0. Jawabannya yaitu salah satu media pembelajaran Al-Quran hadis yang digunakan dalam menyesuaikan pendidikan era 4.0 yakni memanfaatkan smartphone Android dan via aplikasi belajar yang ada di Android seperti halnya Google Meeting atau biasa disebut dengan Gmeet, kemudian Zoom, kemudian Google Classroom, dan Learning. Para siswa diusahakan untuk dapat memanfaatkan smartphone Android yang mereka punya untuk mencari informasi-informasi melalui internet atau aplikasi pencarian Google mengenai materi Al-Quran hadis. Lalu peserta didik dapat mendiskusikan bersama melalui Google Meeting atau Gmeet, Zoom Meeting, Learning, atau Google Classroom. Siswa di era ini sangat aktif menggunakan media internet dalam bersosialisasi dan berkomunikasi sesama siswa. Model baru dalam berkomunikasi di era revolusi ini memberikan pengaruh sangat penting terhadap motivasi siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran perlu menciptakan ruang sosial online yang mampu membangun serta memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Bentuk komunikasi dan aktivitas online ini menjadi sangat positif apabila dapat dimanfaatkan sebagai media dalam aktivitas kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Pertanyaannya, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait dengan evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 atau COVID-19? Jawabannya, evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu merupakan suatu hal yang baru dan sebuah tantangan baru di dalam dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan dengan secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online melalui media internet. Dalam belajar mengajar, mengevaluasi sistem pembelajaran daring selama masa pandemi menggunakan metode observasi dan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan jawaban langsung dari peserta didik maupun orang tua peserta didik. Pihak-pihak tersebut sangat menginginkan dan jika proses pembelajaran di masa pandemi ini dapat berjalan secara tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan secara kuat. Walaupun sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini dianggap efisien, akan tetapi masih banyak peserta didik yang tidak bisa mengakses pelajaran melalui daring karena kurangnya sinyal atau kurangnya jaringan internet di suatu tempat.
yang biasa itu membuat terkendalanya si peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, karena kurangnya sarana pendukung yang dapat digunakan untuk belajar daring. Terlebih, belajar dengan tatap muka dapat menggunakan chemistry antara guru dan peserta didik langsung. Peserta didik dianggap akan mudah lebih paham dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, pembelajaran tatap muka tentunya harus segera dilaksanakan walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat guna mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar. Demikianlah video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.